Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di antara orang-orang muslim yang masuk surga itu ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastinya kita menginginkan untuk masuk surga yang langsung tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir dulu ke neraka. Namun di sini langsung masuk ke surga saja tanpa dihisab atau tanpa diazab terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimanakah caranya? Di sini kita ada beberapa cara-cara untuk masuk surga langsung tanpa dihisab dan tanpa diazab. Cuman di sini kita akan membuat secara 2 video ya, karena di sini ada 12 amalan yang bisa kalian lakukan sesuai ajaran Nabi kita. Jadi di sini untuk part pertama kita akan bahas 6 amalan terlebih dahulu agar kita masuk surga tanpa harus dihisab dan tanpa harus diazab terlebih dahulu. Untuk amalan yang pertama yaitu menjaga ketauhidan. Nah, ini berarti meyakini dan mengamalkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah tanpa sekutu. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam dan dasar dari seluruh amal ibadah. Memahami tauhid dengan benar akan menghindarkan kita dari kesyirikan dan memperkuat keimanan. Nah, contoh amalan yang bisa kita lakukan, yang pertama mungkin membaca zikir dan membaca Al-Quran. Jadi membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, dalam zikir harian dan sering membaca serta merenungi ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang kedua yaitu belajar dan mengajarkan ilmu tauhid, mengikuti kajian atau membaca buku tentang tauhid serta mengajarkannya kepada keluarga ataupun orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam kekuatan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu menjaga keikhlasan dalam beribadah. Melakukan setiap amal ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya semata. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kedua, yaitu bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal ibadah, seperti menyembah berhala atau makhluk lain. Syirik kecil adalah tindakan yang mengurangi keikhlasan dalam beribadah, seperti riya atau pamer dan juga sum'ah atau mencari pujian. Nah, untuk contoh amalan beberapa yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, menghindari perbuatan riya. Selalu memperbanyak niat sebelum melakukan amal ibadah agar tidak terjerumus dalam riya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, terus amalan yang kedua yaitu memohon perlindungan dari syirik. Memperbanyak doa memohon perlindungan dari segala bentuk syirik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui." Hadis riwayat Ahmad. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu menjauhi praktek-praktek kesyirikan, seperti menghindari praktek-praktek yang mengandung unsur syirik ya, seperti perdukunan, ramalan, dan juga jimat. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-59. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ketiga yaitu mati syahid. Nah, ini adalah kematian dalam keadaan membela agama Allah, seperti berjuang di medan perang. Orang yang mati syahid mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan dijanjikan surga tanpa hisab.
Nah, terus untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan jiwa untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-169. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalian harus berani berbicara dan bertindak dalam membela kebenaran dan keadilan meskipun menghadapi ancaman dan bahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, penghulu para syuhada adalah Hamzah, dan orang yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu menasihatinya. Kemudian penguasa itu membunuhnya. Hadis riwayat Hakim. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu menjaga kebaikan dan kebajikan. Melakukan amalan-amalan yang mendatangkan pahala besar seperti menolong orang yang teraniaya dan berbuat baik kepada sesama. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang keempat, yaitu sabar dalam menghadapi ujian berat. Sabar dalam menghadapi ujian berat ini salah satu bentuk ketabahan yang sangat dihargai dalam Islam. Allah menguji hambanya dengan berbagai macam ujian, termasuk penyakit, kehilangan, dan kesulitan lainnya, untuk menguji keteguhan iman dan keikhlasan mereka. Nah, sekarang untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, terus ada juga hadis dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa satu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu tetap melaksanakan ibadah dengan tekun. Meski sedang diuji dengan kesulitan, tetap menjaga sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu menjaga sikap positif dan tidak mengeluh. Berusaha untuk tetap bersikap positif dan tidak mengeluh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, karena setiap urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kelima, yaitu beramal dengan dasar hukum Islam. Nah, hal ini tuh berarti menjalankan segala perbuatan dan ibadah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak sehari-hari. Nah, beberapa contoh yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa menuntut ilmu dan memahami hukum Islam. Jadi belajar ilmu agama untuk memahami hukum-hukum Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu bisa menerapkan hukum Islam dalam muamalah. Jadi melakukan transaksi dan hubungan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti bertransaksi dengan jujur dan juga adil. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, selain itu, untuk contoh yang ketiga, kalian bisa menjalankan ibadah sesuai sunnah. Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim.
Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang keenam, yaitu menjadi pengikut setia Rasul. Nah, hal ini tuh berarti mengikuti ajaran dan sunnah beliau dalam segala aspek kehidupan. Ini meliputi keyakinan, ibadah, akhlak, dan juga muamalah. Mengikuti Rasulullah adalah bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Nah, beberapa contoh yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa mengikuti sunnah dalam ibadah. Jadi seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, seperti cara sholatnya, puasanya, dan juga haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, terus untuk contoh yang kedua, yaitu meneladani akhlak Rasulullah. Mencontohi akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari seperti sabar, jujur, dan juga rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Qalam ayat ke-4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Terus untuk contoh yang ketiga, yaitu mengamalkan sunnah dalam muamalah. Menjalankan hubungan sosial dan bisnis sesuai dengan petunjuk Rasulullah, seperti berjual beli dengan jujur dan juga adil. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dengan mengamalkan beberapa tips-tips di atas, semoga kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Untuk part kedua, kalian bisa cek link di deskripsi. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.